Usaha UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk yang mereka hasilkan, ada peran penting manajemen keuangan, terutama dalam hal penggajian karyawan. Siklus penggajian yang tertata rapi bukan hanya soal membayar upah tepat waktu, tapi juga mencerminkan profesionalisme dan keberlanjutan usaha. Melalui proyek ini, kami, mahasiswa Universitas Negeri Malang, berusaha mengkaji dan memahami lebih dalam bagaimana UMKM mengelola siklus penggajian mereka. Cafe Warna FTUM merupakan usaha kuliner yang dikelola oleh mahasiswa S1 Pendidikan Tata Boga, berlokasi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, tepatnya di belakang Tugu Tembaga Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Cafe Warna menggabungkan suasana nostalgia tradisional kopi tiam dengan sentuhan modern, menyajikan menu dengan cita rasa Tionghoa, Chinese, dan Indonesia. Bagaimana sejarah berdirinya Cafe Warna FTUM? Sejak tahun 2000-an, mahasiswa program studi D4 Tata Boga dan S1 Pendidikan Tata Boga memiliki mata kuliah praktik usaha sebagai mata kuliah kurikulum mereka. Dulu, praktik usaha ini dilaksanakan pada lokasi yang sekarang kita kenal dengan Cafe Nowhere. Lalu pada tahun 2019 dibangunlah Cafe Warna sebagai fasilitas baru, sehingga kegiatan praktik usaha dilakukan di Cafe Warna tersebut. Lalu, bagaimana struktur organisasi dari Cafe Warna FTUM sendiri? Cafe Warna FTUM pada struktur organisasinya, bagian paling atas ada General Manager, lalu General Manager membawahi Manager SRD atau Sumber Daya Manusia, lalu Manager HRD membawahi 4 manajer, yaitu Manajer Produksi, Keuangan, Pelayanan Pemasaran, serta Manajer Pengadaan Alat dan Bahan. Usaha Cafe Warna ini permodalannya berasal dari program studi dan akan dikembalikan pada saat akhir operasional. Dan pada usaha Cafe Warna ini tidak berfokus hanya pada penjualan saja, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa program studi Tata Boga. Dan juga mahasiswa yang menjabat sebagai manajer mendapatkan pembelajaran bagaimana mengelola kafe secara menyeluruh, dan juga anggota masing-masing divisi mendapatkan pembelajaran praktis seperti yang pertama dapat terlibat langsung di lapangan, yang kedua dapat melayani pelanggan atau servis, yang ketiga melakukan proses produksi atau memasak, yang keempat yaitu dapat membeli bahan atau purchasing, yang kelima dapat mengelola pembelanjaan bahan dan juga alat. Seluruh kegiatan operasional dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan pembagian shift dan juga tugas-tugas. Setiap mahasiswa juga terlibat langsung dalam kegiatan bisnis, mulai dari pelayanan, produksi, hingga evaluasi produk. Setiap mahasiswa juga bertanggung jawab untuk melakukan inovasi produk dan juga layanan yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran mereka. Cafe Warna beroperasi setiap hari Senin hingga hari Kamis. Para karyawan mulai masuk pada pukul 7 WIB dan waktu pemesanan dibuka pada pukul 8 WIB. Untuk close order dilakukan pada pukul 14.30 dan tutup pada pukul 15 WIB. Pada pukul 16 WIB, para karyawan mulai membersihkan tempat dan Cafe Warna dapat beroperasi jika ada kegiatan atau acara khusus hingga waktu yang tidak dapat ditentukan di luar hari operasional, yaitu bisa buka pada hari Minggu juga. Jadi siklus penggajian yang dilakukan oleh Cafe Warna ini berawal dari karyawan yang bekerja di Cafe Warna tersebut melakukan presensi. Nah, jadi dari presensi yang dilakukan karyawan selama bekerja itu, presensi itu disetor ke bagian keuangan. Lalu dari data terkait presensi karyawan yang disetor ke bagian keuangan tadi, bagian keuangan itu melakukan rekap dan membuat laporan penggajian. Nah, laporan penggajiannya itu berisi data-data karyawan yang bekerja, lalu diinput ke dalam laporan beserta gaji yang ia peroleh dan disetor ke bagian manajer. Nah, bagian manajer itu melakukan penyetujuan terhadap laporan slip gaji yang telah dibuat oleh bagian keuangan tadi, dan bagian manajer itu melakukan validasi terhadap laporan tadi beserta memberikan uang yang berupa kompensasi karyawan selama bekerja. Lalu laporan yang keuangan yang telah divalidasi dan
nominal uang yang akan diserahkan kepada karyawan itu diserahkan ke bagian pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sumber daya manusia menyerahkan slip gaji beserta dengan nominal gaji yang diperoleh ke karyawan-karyawan yang bekerja itu tadi. Flowchart siklus penggajian yang dilakukan oleh Cafe Warna. Nah, jadi Cafe Warna ini menerapkan penggajiannya itu dari 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi karyawan, yang kedua itu ada divisi PSDM. PSDM itu singkatan dari pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga ada divisi keuangan, dan yang keempat ada divisi manajer. Jadi flowchart ini diawali dari divisi karyawan, di mana karyawan itu melakukan atau membuat rekap data terkait karyawan siapa saja yang bekerja di Cafe Warna tadi. Setelah itu, setelah data karyawan direkap dan dibuat oleh karyawan, data karyawan tersebut dibuat ke dalam dokumen. Yang berisi data-data karyawan tadi sebanyak 2 rangkap, di mana 1 rangkap untuk diarsipkan dan 1 rangkap lagi disetor ke bagian divisi PSDM. Lalu, setelah karyawan membuat data terkait karyawan yang bekerja tadi, karyawan itu selama bekerja melakukan presensi atau absen kehadiran bekerja secara manual. Setelah itu, setelah karyawan melakukan presensi terkait kehadiran bekerja, karyawan itu dilakukan input ke dalam dokumen. Data terkait presensi karyawan yang bekerja tadi diinput ke dalam dokumen. Dan dokumen itu dibuat terangkap sebanyak 2 rangkap, di mana 1 untuk diarsipkan, 1 diserahkan ke bagian PSDM. Selanjutnya, di divisi PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, dokumen terkait data karyawan yang bekerja dan dokumen terkait presensi kehadiran karyawan yang bekerja tadi, itu oleh divisi PSDM dibuat ke dalam membuat rekapan hasil presensi dari karyawan yang bekerja tadi. Lalu setelah dibuat rekapan hasil presensi, dibuat ke dalam dokumen. Rekapan hasil presensi itu tadi oleh divisi PSDM dibuat ke dalam dokumen sebanyak 2 rangkap, di mana yang 1 untuk diarsipkan dan 1 dokumen hasil rekapan presensi tadi diserahkan ke bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan, setelah divisi keuangan menerima dokumen hasil rekapan presensi tadi, itu divisi keuangan membuat slip gaji, ya kan, membuat slip gaji. Lalu oleh divisi keuangan, slip gaji tersebut dibuat ke dalam dokumentasi, dibuat ke dalam data sebanyak 3, di mana 1 diarsipkan, 1 laporan slip gaji itu tadi diserahkan ke bagian manajer, dan yang terakhir terkait slip gaji tadi itu yang direkap sebanyak 3 itu dibuat oleh divisi keuangan, dilanjutkan dibuat laporan penggajian. Nah, setelah divisi keuangan membuat laporan penggajian dari slip gaji tadi, itu laporan penggajian tadi dibuat ke dalam dokumen, diinput ke dalam dokumen yang berisi dokumen laporan penggajian sebanyak 2 rangkap, 1 untuk diarsipkan di bagian keuangan, 1-nya lagi disetor ke bagian manajer. Berlanjut dari aktivitas terkait slip gaji yang dilakukan oleh divisi keuangan itu yang dirangkap tadi itu, divisi keuangan menyetor laporan terhadap slip gaji itu ke bagian manajer. Nah, setelah manajer menerima laporan terkait slip gaji itu tadi, manajer melakukan validasi terhadap laporan slip gaji tadi, dan laporan terhadap slip gaji yang telah divalidasi oleh manajer itu dibuat ke dalam dokumen sebanyak 2 rangkap. 1 laporan penggajian yang telah divalidasi itu diarsipkan, dan 1-nya diserahkan ke bagian PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Nah, laporan slip penggajian yang telah divalidasi itu diserahkan ke bagian PSDM beserta jumlah uang yang akan diberikan gaji terhadap karyawan itu tadi. Nah, setelah PSDM menerima laporan slip gaji yang telah divalidasi beserta uang untuk diberikan gaji, divisi PSDM itu memberikan kepada karyawan. Nah, memberikan kepada karyawan itu berupa slip gaji karyawan setiap karyawan dan uang dari hasil karyawan tersebut bekerja. Kurang lebih sampai di situ saja penjelasan terkait flowchart siklus penggajian dari Cafe Warna. Terima kasih.